Artinya apa? Malam atau Lailatul Qadar itu tadi adalah benar-benar Allah sempurnakan kemuliaannya. Yang pertama, malam itulah Allah turunkan Al-Quran. Malamnya sudah hebat, lalu kemudian malam itu Allah jadikan momentum Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab suci, kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian turun kepada ke langit dunia dibawa oleh malaikat untuk nanti disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau supaya yang kedua, Lailatul Qadar, kenapa disebut Lailatul Qadar? Karena dijelaskan oleh para ulama bahwa Lailatul Taqdir, malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan takdir kita setahun ke depan. Al-Qadar, ketentuan, ketetapan. Lailatul Taqdir, maka malam itulah Allah tulis takdir kita. Selama kapan? Sampai setahun ke depan. Kita jadi orang sengsara, jadi orang bahagia, jadi orang selamat, jadi orang celaka, berbeda-beda. Itu kemudian ketetapannya Allah tetapkan pada saat Lailatul Qadar. Maka disebut Lailatul Taqdir, malam penulisan atau penetapan takdir. Takdirnya sudah Allah ada, sudah Allah tetapkan. Cuma malam itu Allah sampaikan kepada para malaikat. Malam itu Allah tetapkan untuk kemudian dilaksanakan oleh para malaikat. Makanya malam itu diantaranya kalau memang kita ketemu dianjurkan untuk banyak berdoa. Ya. Sudah, itu sedikit dulu, kemudian karena nggak mungkin saya jelaskan semuanya. Wama yang kedua, wama adraka ma Lailatul Qadar. Dan kalau terjemahannya yang di terjemahan Al-Quran atau terjemahan itu begini, dan tahukah kamu apakah itu Lailatul Qadar? Padahal kalau kita rinci kata-katanya begini, wama dan ma, apakah, adraka, ada sesuatu yang membuat kamu bisa menjelaskan Lailatul Qadar, apa itu Lailatul Qadar. Bahasanya gini, Allah nantang nih, ada nggak kira-kira kemudian sesuatu yang bisa menggambarkan Lailatul Qadar itu? Saking bahwa menceritakan Lailatul Qadar itu kemuliaannya itu tidak mungkin bisa digambarkan dengan kata-kata, sampai Allah katakan ini, coba kira-kira bisa nggak, ada nggak kata-kata, ada nggak kemudian yang bisa menggambarkan bagaimana kemuliaannya Lailatul Qadar. Lalu Allah jelaskan Lailatul Qadri khairum min al-fishr, bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini ada beberapa makna. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa Lailatul Qadar, maka 10 hari terakhir ini, misalnya anggap saja misalnya malam keberapa? 21. Misal contoh, malam 21 berarti besok malam. Pas malam itu ternyata kehendak Allah Lailatul Qadar malam itu, maka ketika kemudian beribadah malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang pertama maknanya bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Makna yang pertama adalah bahwa kemudian sebanyak apapun, selama apapun ibadah, tapi yang gak ada Lailatul Qadarnya, masih lebih baik ibadah yang malam itu adalah Lailatul Qadar. Orang Arab tuh punya kebiasaan kalau menggambarkan banyak itu dengan kata 1000. Ya, jadi misalnya walaupun ada 1000 wanita cantik misalnya, maka aku tidak akan berpaling. Maksudnya 1000 itu bukan benar-benar 1000. Orang Arab itu biasa menggambarkan bahwa banyak itu dengan kata-kata 1000. Nah, lalu kata ulama tafsir, arti 1000 bulan itu yang pertama adalah bahwa kalau kita beribadah di Lailatul Qadar itu dibandingkan dengan beribadah di waktu lain, sebanyak apapun, selama apapun, tidak akan menyamai ibadah di Lailatul Qadar. Ini istimewanya. Padahal ibadahnya cuma semalam. Mau 1000 tahun, 2000 tahun, kasarannya ada 3000 tahun, tidak akan sama. Nah, itu makna yang pertama. Jadi banyak. Yang kedua, memang benar kemudian makna 1000 itu makna memang 1000 bulan, artinya kurang lebih 83 tahun. Ya, kurang lebih 83 tahun, itu makna yang kedua. Jadi makna yang pertama bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan adalah banyak. Yang kedua, Lailatul Qadar lebih
lebih baik daripada 1000 bulan, memang benar-benar hitungan 1000 bulan. Yang ketiga, kata ulama penjelasannya adalah bahwa beribadah di Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya kalau orang kemudian ketemu di Lailatul Qadar, misalnya bulan puasa ini 10 hari terakhir ini kita ketemu Lailatul Qadar, maksud ketemu itu pas malam itu Lailatul Qadar kita ibadah. Itu artinya ketemu, mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, arti mendapat Lailatul Qadar, Allah takdirkan malam itu Lailatul Qadar, dan kita malam itu alhamdulillah dalam keadaan ibadah kepada Allah, maka kemudian itu lebih baik daripada 1000 bulan. Makna yang ketiga adalah sejak saat itu Allah hadirkan di dalam hati kita kesadaran bahwa kemudian ibadah kita kepada Allah itu adalah suatu kebutuhan bagi kita, sampai akhirnya kita nggak berubah lagi. Maka sadarnya kita malam itu lebih baik daripada berapapun umur kita di waktu-waktu yang lain, yang kadang sadar kadang enggak. Contoh saja, misalnya saya ulang lagi, besok misalnya malam Lailatul Qadar, kehendak Allah kita berusaha ibadah terus, ternyata malam itu Lailatul Qadar, maka makna lebih baik dari 1000 bulan itu Allah jadikan di hati kita ini kesadaran sudah, sehingga di hati kita ini muncul kesadaran, ya Allah mau kapan lagi ibadah, mau nunggu apa lagi, kemudian nunggu kaya belum tentu, nunggu nanti tua belum pasti sampai tua. Sadar akhirnya orang ini pas malam itu ibadah, sadar akhirnya nggak mau lagi ninggalin ibadah. Nah, kesadaran itu yang kata para ulama lebih baik daripada dia hidup 1000 bulan yang lain yang kadang-kadang sadar, kebanyakannya nggak sadar. Kalau lagi sadar ya bagus, kalau lagi nggak sadar itu yang repot kemudian. Nah, itu maknanya bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, saya cepatkan kemudian. Saya berapa? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Malam itu kemudian tanazzalu, malaikat turun silih berganti, mulai dari matahari terbit, mulai dari matahari tenggelam waktu maghrib sampai waktu subuhnya, itu malam itu tanazzalul malaikat turun silih berganti, enggak henti-hentinya, enggak putus-putusnya, kemudian sampai kapan? Sampai waktu subuh. Waruh, dan malam itu arruh di situ maksudnya malaikat Jibril. Malam itu semua malaikat turun ke bumi, dan kemudian malaikat Jibril pun malam itu turun ke bumi. Jadi tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, sebab melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Lailatul Qadar itu malam yang dipenuhi dengan malaikat yang sangat banyak silih berganti turun. Kalau bahasanya kata ulama itu sesak bumi kita ini turun turunnya para malaikat itu. Jadi luar biasa. Malam itu turunnya Al-Qur'an. Ibadah malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bisa jadi orang ibadah malam itu jadi sadar dia dengan kepentingan dan keperluannya terhadap ibadah malam itu, kemudian malaikat turun silih berganti. Salamun hiya hatta salamun artinya kesejahteraan, keselamatan. Banyak ulama memaknai, menafsirkan salamun ini. Yang pertama adalah salamun hiya hatta matla'il fajr, kesejahteraan, keselamatan, hiya hatta sampai kemudian terbit fajar. Makna yang pertama artinya malam itu adalah malam yang tenang. Jadi Lailatul Qadar itu malamnya kemudian tenang, enggak panas, enggak dingin. Itu ciri-ciri di antaranya. Pohon-pohon ini, angin ini nggak bertiup kencang, jadi seakan-akan pohon ini nggak bergoyang. Pokoknya malam itu tenang, damai malam itu. Kemudian maka salamun hiya hatta matla'il. Bahkan dikatakan oleh para ulama, kalau seandainya malam itu Lailatul Qadar, maka siangnya itu matahari kemudian terbit, matahari muncul cerah, tapi cahayanya nggak panas. Coba tengok 10 hari terakhir nanti.
Kalau misalnya malam itu Lailatul Qadar, maka siangnya itu matahari cerah. Berarti kalau masih hujan itu berarti malamnya enggak. Ya kan? Matahari cerah, tapi cahayanya itu nggak panas. Saking apa? Saking masih asarnya dampak daripada malaikat yang turun naik daripada langit ke bumi malamnya itu. Salam, malam itu kemudian angin gak bertiup kencang, malam itu seakan-akan tenang, malam itu damai, maka kemudian itu tanda-tanda bahwa itu adalah Lailatul Qadar. Itu satu. Yang kedua, makna ulama salam kesejahteraan itu adalah kemudian doanya malaikat yang turun naik banyak tadi pada saat Lailatul Qadar itu ketika menemui setiap orang yang sedang beribadah. Jadi begitu malaikat turun kemudian silih berganti daripada langit ke bumi ini, saat Lailatul Qadar itu ada orang yang sedang ibadah, setiap ketemu orang yang ibadah, malaikat mendoakan salam, selamat, kamu selamat, sejahtera, sejahtera. Siapapun malam itu. Jadi salamun itu dikatakan oleh para ulama tafsir. Yang kedua adalah itu doanya para malaikat ketika menjumpai setiap hamba-hamba yang beribadah di Lailatul Qadar. Salam, selamat, sejahtera, kemudian setiap ketemu malaikat selamat, sejahtera, selamat. Oh, kamu selamat, kemudian malam ini Lailatul Qadar. Kalau bahasa kita ini kamu ibadah selamat, kemudian malaikat mendoakan itu dulu. Yang ketiga diantaranya maknanya adalah keselamatan orang tersebut sampai nanti dia akhir hayatnya, insya Allah orang itu selamat. Artinya kemudian siapa orang yang dia beribadah Lailatul Qadar, maka ada jaminan orang itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Ini secara ringkas saja. Jadi luar biasanya Lailatul Qadar itu, atau kita sebutnya malam Lailatul Qadar itu, kalau kemudian kita mendapatkannya. Nah, di mana Lailatul Qadar itu? 10 hari terakhir kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun nanti ada lagi yang merinci Nabi 10 hari terakhir di malam-malam ganjil. Jadi gini aja deh, supaya kemudian kita nggak bahasanya. Kalau nanti kita mikirnya yang ganjil, nanti kemudian dia ganjil doang. Ya, 21, besoknya kan tadi malam 20, Pak Parma nggak ke masjid, kebetulan malam minggu ya kan. Begitu 21, Parma ingat nih, di 21 kan ke masjid, besoknya 22, di genap libur ya kan, nanti janji lagi. Insya Allah nggak akan ketemu, ya, Insya Allah nggak akan ketemu. Jadi 10 hari terakhir ini maksimalkan saja. 10 hari yang terakhir ini manfaatkan saja, kemudian sudah 10 hari terakhir ini usahakan jangan sampai kemudian ketinggalan ibadah kepada Allah SWT. Kenapa? Karena adanya di 10 hari yang terakhir. Kalau mau sudah berubah, kalau mau kemudian memperbaiki diri, kalau mau kemudian akhir hayat husnul khatimah, cuma 10 hari berjuang. Ya, cuma 10 hari berjuang sampai